100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di bulan yang mulia dan kita berada di 20 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah dan pembahasan di Ramadan yang berkah ini secara khusus dalam bab zakat. Bersama Ustaz Dr. Rwandi Tarmizi, hafizahullahu taala, kami memberikan kesempatan yang luas bagi para pemirsa dan pemerhati Roja yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan zakat, baik zakatul amwal, kemudian zakatul fitr juga, insyaallah silahkan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan di pagi hari ini dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih membahas tentang zakat, di mana di sini muallif syarih Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin membahas tentang pembahasan mengakalin untuk tidak menjadi ada kewajiban pembayaran zakat. Kalau seseorang mengakalin hukum yang dibuat manusia, tentu gampang. Tetapi ketentuan yang dibuat oleh Allah Jalla fi'ula diakalin, tentu Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ketika Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, ditanya tentang pengelabuan atau pengakalan dalam muamalat, dalam transaksi bisnis, beliau mengatakan, yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sibyan law atawha ala babiha lakana ahwana alaihi. Mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak-anak kecil. Allah Maha mengetahui, tentu tidak bisa Anda tipu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kaum muslimin dalam masalah zakat. Ini akan kita bahas dari pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqh, namakan juga dengan Tashil Fiqh. Al-fasl ar-rabi' at-tahayyul li isqati az-zakati aw inqasiha. Pasal yang keempat yaitu trik atau tipu muslihat untuk menggugurkan zakat atau mengurangi nilai nisabnya. Mengurangi kewajiban zakatnya. Mengurangi kewajiban zakatnya. Yahrum. At-tahayyul lil isqati zakat wa hadha qaul ammata ahlul ilmi. Diharamkan melakukan tipu muslihat di dalam menggugurkan kewajiban zakat, dan ini merupakan pendapat jumhur ahlul ilm. Falam yakul bijawazi zalika siwa afradi minal fuqaha, dan tidak didapatkan perkataan mereka tentang diperbolehkannya melakukan hal tersebut kecuali hanya beberapa dari kalangan fuqaha. Fal khilafu fihi syudzuz, maka khilaf dalam bab ini syadz, wa khilafuhum fihi ghair muhtaram, dan persisihan dalam bab ini tidak dianggap. Limusadamatihi linusus syar'iyyah, karena bertabrakan dengan nas-nas syar'i. Ya, cukup. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ya boleh membuat tipu muslihat atau mengakalin kewajiban zakat sehingga tidak wajib. Namun mayoritas para ulama mengatakan
haram, hukumnya tidak boleh. Adapun pendapat yang mengatakan boleh dinamakan dengan syadz. Pendapat syadz itu nganeh, artinya bahasa Indonesia aneh tersendiri. Itu bila dia bertentangan dengan nas syar'i atau bertentangan dengan ijma'. Dalam kasus ini Syekh mengatakan ini bertentangan dengan nusus syar'iyah, nas-nas syar'i yang banyak yang memerintahkan membayar zakat dan taat kepada Allah, lalu dia akalin. Karena itu ini khilafnya tidak dianggap. Jadi tidak semua khilaf fikih itu akan ada khilaf para ulama, akan ada khilaf. Tidak. Ada khilaf yang mu'tabar. Kalau yang ditentang oleh salah satu pendapat itu bukan nas sharih atau ijma', di mana dalilnya yahtamil, memungkinkan, masih bisa untuk digunakan. Itu mu'tabar khilafnya. Dalam hal ini tidak boleh diingkari. Itu yang kaidah para ulama, la inkara fil khilaf. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang khilaf para ulama, tapi khilaf mu'tabar. Ada yang khilafnya bertentangan dengan nas syar'i, ijma' para ulama. Ini khilafnya ghairu mu'tabar. Ini orang yang melakukannya wajib diberikan peringatan, beramal ma'ruf, menahi mungkar, dan mengingkarinya. Dalam kasus-kasus muamalat banyak khilaf yang ghairu mu'tabar ini. Di antara tentang perbankan konvensional. Oh, itu kan khilaf, masih ada ulama yang mengatakan boleh. Ulama pula dari Al-Azhar. Ini dianggap khilaf syadz. Khilafnya tidak bisa dianggap. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma', kesepakatan para ulama fikih dunia. Dalam beberapa kali simposium dan muktamar internasional dihadiri ratusan para ulama dari seluruh dunia, yang mereka menukil tidak ada perbedaan mereka terhadap bahwa bank konvensional hukumnya adalah riba dan haram. Ya. Dan dalam zakat juga seperti itu. Kemudian Syekh Mu'allif memberikan contoh-contoh yang banyak di masyarakat, bagaimana mereka mengakalin melakukan tipu muslihat agar zakat tidak menjadi wajib. Lanjut. ومن أمثلته أن يهب النصاب أو ما ينقصه قبل تمام الحول بعد أولاده ثم يسترده. Di antara permisalannya adalah seseorang menghibahkan harta zakat yang mencapai nisab atau yang bisa menguranginya sebelum sempurnanya masa haul, dengan menghadiahkan kepada anak-anaknya, kemudian dia tarik kembali. Ya, kalau umpamanya jatuh zakatnya di akhir Ramadan, dihitung, wah ini saya lumayan banyak keluarin zakat, ada 10 jutaan. Dipanggilnya anak-anaknya, ini mama transfer ke rekening kalian, nanti bulan Syawal transfer lagi ke mama ya. Ya. Dengan demikian berkurang hartanya dari nisab. Ya. Alhamdulillah. Ini jelas tifu muslihat sabtiyah, dikenal dengan hilahnya orang-orang Yahudi. Lanjut. Nah, wa min amsilatihi ayadha an yatahayyala ala isqati zakat bi an yatasaddaqa bima yanqusun nisab qabla tamamil haul. Dan di antara contoh yang lain yaitu dengan melakukan tipu muslihat menggugurkan zakat, yaitu menyedekahkan harta yang mencapai nisab atau dengan berkurangnya nisab sebelum sempurnanya haul. Ya. Dia uangnya alhamdulillah sudah sampai nisab, umpamanya 150 juta. Emas sekarang perkiraan sekitar 147 juta, ada selisih 3 juta di atas nisab.
Lalu kata dia, saya sedekahkan aja dah, daripada saya keluarkan zakat, mending saya sedekahin, ya, sehingga dia tidak menjadi wajib zakat. Ini juga bagian daripada hilah sabtiyah Yahudiyah yang mesti dilakukan oleh Yahudi. ومن أمثلته كذلك أن يتهيأ على إسقاط الزكاة بأن يبيع نصاب الغنم قبل تمام الهول بنقود أو يبيعه بنوع آخر من السائمة. Dan di antara bentuk tahayul atau tipu muslihat yang lain adalah dengan menjual nisab ternak kambing sebelum sempurna datang sempurna waktu haul dengan nilai uang, atau dia menjual dengan jenis yang lain dari binatang ternak. Di antara hilah orang-orang agar tidak wajib dia zakat pada hewan ternaknya, dia punya 40 kambing. Sebelum haul, ya, sebelum datang penarik zakat dari pihak yang berwenang, dia jual seekor sehingga tinggal 39. Dia jual seekor karena zakat hewan ternak dengan rupiah tidak disamakan, masing-masing nisab sendiri. Atau dia tukar 4 kambing atau 5 kambing dengan sapi, sehingga sapi nisabnya tersendiri, kambing tersendiri. Kambing sudah kurang, kambingnya umpamanya 4-5, daripada dia kena zakat, dia tukar 6 kambing dengan 1 sapi. 1 sapi tidak ada kewajiban zakatnya kalau enggak nisab 30. Kemudian 39 kambing tidak ada juga nisab zakatnya. Ya, ini semuanya halal. Lanjut. Nah. Wa min amsalati kadzalika, dan ini Syekh. tahayul, nah, li isqati zakat sa'ima bahimatil an'am bija'liha ma'lufah. Dan di antara bentuk tipu muslihat yang lain adalah menggugurkan zakat ternak dengan menjadikannya ma'lufah. Ya. Sebelumnya hewannya dia gembalakan di padang rumput. Setelah mau wajib zakat, mau masuk haul, di mana pihak berwenang akan mengambil zakatnya, itu hewannya sapi yang 30 tadi dibuatin kandangnya, ya, diberi makan rumput sehingga tidak ada wajib zakat. Begitu juga kambing 40 ekor dia bawa, ya, dari padang ke kandang, kemudian tidak dibawa lagi ke kandang selama masa penarikan zakat dari pihak yang berwenang. Ya. Lanjut. Nah. Wa min amthilatihi kadzalika an yatahayyal isqati zakat iqar bi niyatin ta'jirihi qabla tamamil hawli bi waqtin yasir, aw an yatahayyala bi istibdali mal tijarah zakawiyah qabla tamamil hawl bi yasirin bi amwali la zakata fiha. Dan di antara bentuk yang lain adalah untuk menggugurkan zakat zakat properti, nah, dengan menyewakan sebelum datangnya waktu haul dalam kurun waktu yang sedikit, atau dia mengganti harta perdagangan yang wajib dizakatkan sebelum datang sempurnanya haul dengan harta yang tidak ada zakatnya. Ka'an yastari masna'an aw mazra'ah liistifadati min ghallatihima binuqudin, seperti seseorang membeli masna', pabrik atau ladang pertanian untuk diambil hasilnya dengan uang, kana yastakhdimuha fi asya'in mu'iddah lil bai', yang dia gunakan untuk hal-hal yang dia siapkan untuk dijual, ka'aradi aw imarat aw ashumin yabi'u fiha wa yastari, seperti lahan atau bangunan atau saham yang diperjualbelikan. Ya. Di antara yang dilakukan oleh
orang-orang yang tidak takut kepada Allah, mengamati muslihat zakatnya, dia jual beli properti, beli tanah, beli rumah, dijual. Ya, ketika akan masuk haul zakatnya, kata dia ditulis di situ disewakan. Tidak ada lagi kata jual, dihapus, hanya disewakan. Ya, setelah disewakan tidak laku juga, 2 bulan setelah itu tulis lagi dijual, sehingga belum nisab dilakukan lagi hal yang sama, sehingga tidak terkena zakat niaga. Kalau zakat niaga dari properti itu besar. Ya, harga properti umumnya 2 miliar, berarti zakatnya sekitar 50 juta. Ya. Kalau zakat dari sewa tentu kecil. Seperti itu. Atau hilah yang dilakukan, pengelabuan dilakukan, menukar harta zakat, harta dagangan terkena zakat, ditukar sebelum haulnya dengan harta yang tidak terkena zakat. Seperti dia membeli pabrik atau membeli kebun. Ya. Pabrik tidak ada zakatnya. Ya. Kalau harta dagangan ada. Jadi dari uang perniagaan tadi dia beli pabrik, sehingga zakat uang tidak ada, zakat perniagaan berkurang. Padahal pabrik tadi ya akan digunakan juga uangnya untuk mendapatkan pertambahan dari nilai pabrik dan sewa dari pabrik tadi. Begitu juga kebun tadi. Ya, digunakannya untuk sesuatu yang mau dijual. Ya. ومن أمثلته كذلك التهيل على إنقاص الزكاة بذبح أو هبة ما ينقصها. Dan di antara bentuk hilah yang lain yaitu dengan menyembelih atau menghadiahkan yang bisa mengurangi jumlah nisabnya. وذلك كمن عنده 121 من الغنم فيذبح منها واحدة قبل تمام الحول تهيلا لإسقاط الزكاة فيأكلها هو وأهل بيته بدلا من إخراجها الزكاة. Seperti seseorang yang memiliki 121 ekor kambing, lalu kemudian salah satu di antaranya disembelih sebelum sempurna datangnya haul dalam rangka tipu muslihat untuk menggugurkan zakat. Lalu kemudian dia makan kambing tersebut, dia dan keluarganya, dibandingkan dikeluarkan zakatnya. Wa kaman indahu 25 minal ibli fayabi'u wahida minha qabla hululil hawli tahayyulan li inqasi zakat liyasqata an nafsihi az-zakat bint makhad fayuzakki bi 4 minal ghanam. Atau seseorang yang memiliki 25 ekor kambing, unta, lalu kemudian dijual salah satunya sebelum datang haul untuk menggugurkan zakatnya, sehingga dia gugur kewajiban zakatnya bintul makhad dengan menzakatkan 4 ekor kambing. Nah. Ya. Di antaranya dengan dia sembelih atau dihibahkan sehingga berkurang. Dia punya 121 kambing. Berapa zakatnya itu? 2 ekor. Dari 40 sampai 121, dari 121 sampai 200, 2 ekor. Sekarang 121. Dia sembelih seekor sehingga tinggal 20. Seekor dia makan, seekor zakat. Begitu juga dia punya 25 ekor unta. 25 ekor unta zakatnya bukan kambing lagi, tapi unta bintu makhad, unta yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Lalu dijualnya 1, tinggal 4. Berarti dia tidak mengeluarkan zakat unta. Dia mengeluarkan zakat 4 ekor kambing saja. Ya. وقد سبق ذكر أدلة تحريم ما سبق من المسائل الماضية في فصل حكم الحيل ولا يشك
يشك منصف عن القول بجواز التحايل لإسقاط الزكاة أو إنقاصها قول ضعيف جدا. Dan telah berlalu penyebutan dalil akan haramnya permasalahan ini di dalam fasal hukmul hiyal. Wala yasuk, dan tidak ragu lagi yang benar adalah perkataan bahwa diperbolehkannya tahayul untuk menggugurkan zakat dan mengurangi nisab atau harta zakat merupakan perkataan atau pendapat yang dhaif, yang lemah sekali. Li'anna fihi mukhada'atun lil alimil khabir, karena dalam hal ini terdapat penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi yang Maha melihat. Wa tahayyulan ala isqati fariidhatin min faraidil Islam ba'da in'aqadi sababi wujubiha. Dan tipe muslihat yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam setelah tertetapnya kewajiban atau sebab-sebab kewajiban zakatnya. Wa huwa milqun nisab, yaitu kepemilikan harta mencapai nisab. Sebagaimana yang dikatakan At-Tabi'il Jalil Ayyub ibni Abi Tamimah As-Sikhtiyani, yakhadi'una Allah ka'annama yakhadi'una adamiyan law atawul amra ayanan kana ahwanu alayya. Mereka telah menipu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menipu manusia. Kalaulah mereka mendatangkan satu perkara ayanan yang tertentu, kana ahwanu alayya, itu akan lebih ringan bagiku. Fahadal amal min aqbahil khida' wal makar, maka perbuatan ini merupakan perbuatan yang paling buruk dan yang paling mungkar. Nah, telah dijelaskan sebelumnya tentang dalil mengharamkan tipu muslihat tadi, dan pendapat yang membolehkan tadi tidak pendapat yang dianggap dalam khilaf. Ya, dalam hal ini banyak orang yang lemah hatinya dan imannya, ya, mencari-cari khilaf yang padahal khilaf yang bertentangan dengan nas sharih atau dengan ijma', ya, itu ghairu mu'tabar, tidak bisa dianggap. Tapi dia mencari-cari pembenaran dan mengatakan, oh ini kan khilaf, ini kan khilaf. Tidak, maka khilaf yang ghairu mu'tabar dinamakan dengan khilaf syadz. Sampai apalagi ini pengelabuannya menggugurkan kewajiban dari kewajiban rukun Islam. Sehingga seorang tabi'in Ayyub As-Sikhtiyani, mereka mengatakan mereka menipu Allah, membohongin Allah, ya, mengelabui Allah seperti mengelabui anak Adam. Kalau mereka lakukan terus terang mungkin lebih ringan. Maka ini adalah bentuk tipu muslihat dan makar yang paling buruk dan paling jelek. Di dalam Islam ada yang namanya makhraj asy-syar'i, bukan hilah. Makhraj syar'i itu artinya jalan keluar yang syar'i. Ya. Dalam kasus-kasus zakat tadi, kalau tujuannya bukan untuk dari zakat, tidak ada masalah. Ya. Yang tahu hatinya hanya dia dan Allah Jalla fi'ulah. Kalau umpamanya dia memang ingin memberikan ke anak-anaknya atau ingin memang bersedekah, tidak ada niat ingin, tidak ada kewajiban zakat, itu tidak ada masalah. Ingin memberikan ke anaknya, ya boleh. Seperti itu. Nah, pasal khamis lengkap. So ya. Fasal sadis. Nah. Skip fasal khamis. Nah, sadis nah. Baik. Fasal sadis, fasal yang ke-6. At-tahayyul li hisabi dain gharimihi min az-zakat.
tipu muslihat dengan hisabi dain gharimihi, dengan menghitung hutang orang yang berhutang dari harta zakat. Yuhramu ala man ladaihi dainun ala gharimin muflis an yu'tiya hada al-gharim al-muflis min az-zakat summa yastarudduha minhu wa fa'ladai lidainihi. Nah, wa hadha qaulu jumhur ahlul ilm. Diharamkan bagi mereka yang memiliki piutang dan memberikan hutang kepada orang yang berhutang dan dia tidak bisa membayar, untuk diberikan kepada orang yang berhutang ini dari zakatnya, kemudian dia tarik kembali untuk memenuhi atau menunaikan pembayaran hutang tersebut. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahlul ilmi. Lianna dzalika tahayyul ala isqati dain min zakat. Karena ini suatu bentuk tipu muslihat untuk menggugurkan hutang dengan harta zakat. Wa huwa la yajuz, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dia mengatakan orang berhutang kepada dia. Nah. Lalu orang itu ternyata bangkrut. Dia berhutang. Lalu kata dia, saya berzakat ke kamu, tapi nanti bayar hutangmu ke saya ya. Ya. Siap. Sehingga dia nggak ada yang keluar uangnya. Baik. لأنه ليس تمليكا للزكاة ولأنه قصد بزكاته نفع نفسه لا نفع الفقير. Karena sejatinya dia tidak memiliki harta zakat tersebut dan tujuan daripada zakatnya untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri, yaitu diri muzaki, tidak memberikan kemanfaatan kepada si fakir. Wa in u'tiya da'in gharimuhu min az-zakat min zakatihi fasaddada minha dainahu min ghairi muwata'atin sahha dhalika. Apabila diberikan kepada orang yang berhutang ini, gharim ini dari zakatnya, lalu kemudian dia sendiri yang melunasi hutangnya dengan tanpa adanya kesepakatan, maka itu dibenarkan. Li'adami wujudi tahayyul listirdadi al-malik li zakati malihi. Dengan tidak adanya bentuk tipu muslihat agar muzaki mengambil kembali harta dari gharimnya. Nah. Ya. Karena dalam kasus tadi, di mana ada kesepakatan saya berzakat kamu, tapi dengan syarat kamu bayar hutang ke saya nanti setelah terima ya. Ini berarti dia mendapat keuntungan dirinya. Kalau dia berikan zakat dan tanpa ada persyaratan, tentu dia pikir rugi dua. Udahlah uang zakat keluar, sudahlah, ini belum tentu dia mau mengembalikan. Karena orang dalam keadaan susah tentu banyak kebutuhannya yang lain. Ya. Sehingga dia dapat keuntungan, piutangnya dibayarnya pakai zakatnya sendiri dan dia tidak keluar uang. Ini tentu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, dia berikan zakatnya. Oh iya, kamu mustahik nih, ambil. Lalu si mustahik yang menerima zakat tadi datang membayarkan hutangnya. Pak, saya cicil dulu hutang saya ya Pak. Saya punya hutang 10 juta ke Bapak, ini saya cicil 5 juta dulu. Di antara 5 juta tadi zakat yang kaya tadi kepada orang yang berhutang tadi. Ini tidak ada masalah, ini boleh. Wa in qala da'in lil mudin, dan apabila pemberi hutang berkata kepada yang berhutang, iqdi ma 'alaika li min ad-dain wa a'tika bi miqdarihi min zakati sahhal qada. Apabila orang yang memberikan hutang berkata kepada yang berhutang, tunaikanlah kewajibanmu kepadaku dari hutang, aku akan berikan dengan nilai zakat, dengan nilai semisalnya dari zakatku, maka sahhal qada, maka ini sah, terbenar. Wa la yalzam muzaki an yu'tiyahu min zakatihi, dan tidak ada kelaziman bagi muzaki untuk memberikan harta zakatnya kepada dia, li'anna sadadad dain wajib ala al-mudin, karena penunaian hutang wajib ditunaikan kepada oleh orang yang berhutang. Ya. Adapun bentuknya, kalau yang berpiutang, yang memberikan hutang tadi, dia mengatakan kepada yang berhutang, kau bayarlah hutang kamu, nanti saya kasih kamu zakat sebesar itu. Kamu hutang saya 10 juta, ya nanti saya zakat ada 10 juta, saya kasih kamu. Ini secara qada sah.
muzaki tidak wajib harus memberikan dia. Kenapa sah? Karena memang si yang berhutang wajib membayar hutangnya. Sedangkan muzaki tidak ada kewajiban harus membayar zakat kepada orang yang ini. Ya, dia memang wajib bayar zakat, tapi tidak ada kewajiban harus kepada orang yang itu. Seperti itu. Nah, insyaallah. Ya, Fiz. Ada kifik. Soal jawab Basyarah. Fadhal. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian ikhwah dan pemirsa serta pendengar Radio Roja, beberapa poin berkaitan dengan permasalahan tipu muslihat, trik atau kelicikan bagi sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk menggugurkan kewajiban zakatnya dan berbuat curang terhadap syariat. Dan kita akan perdalam dalam soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemerhati Roja yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 0218236543. Dan kami berharap pembahasan atau pertanyaan berkaitan dengan materi pagi ini berkaitan dengan bab zakat. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Ana dengan Rudi di Bogor, Ustaz. Silakan Pak Rudi. Ustaz, Ana mau tanya terkait dengan fenomena di mau Lebaran seperti ini, kan ada penukaran uang, Ustaz, ya. Penukaran uang dengan yang lama dengan yang baru. Kalau memang ada tambahan dari itu kan tidak boleh, Ustaz. Ya. Namun ada pertanyaan begini ke saya, Ustaz. Kalau misalnya Ana ngasih uang untuk tukaran hari ini 1 juta, tapi uang barunya akan datang di seminggu kemudian, itu gimana, Ustaz? Anda memberikan dia syaratnya selain tidak boleh bertambah harus yadan biyadin, harus tunai. Ya, Anda serahkan ke customer service atau ke teller di bank, duduk di depan dia, jangan belanja kemana-mana sampai uang Anda terima. Kalau Anda serahkan kemudian Anda pergi walau sebentar, jangankan besok, itu namakan dengan riba nasi'ah. Kecuali kalau Anda bentuknya nitip. Ada teman kerja di bank umpamanya, Anda katakan, saya nitip, tolong ini ditukar dengan pecahan baru nominal sekian. Ya, boleh, tapi besok saya antarin ke Bapak, boleh? Boleh. Karena yang penting dia dengan pihak kantornya itu kan menukarnya tunai. Di kantor kami ini dikolektif, Ustaz. Dikolektifkan siapa yang ingin, kemudian nanti orang finance pergi ke bank, transfer, kemudian orang banknya ngasihnya 3 hari kemudian gitu, Ustaz. Itu yang ada di tempat kami. Bagaimana, Ustaz? Sebentar. Berarti antara orang finance Anda dengan pihak bank tidak tunai? Tidak, Ustaz. Dia transfer. Dia transfer dulu, nanti uangnya besok diantar. Betul, Ustaz. Itu namanya riba. Oh, nah. Ya, kan bisa orang bank datang di depan orang bank itu finance transfer, mobile banking atau net banking, atau orang finance yang datang ke bank. Kan biasanya ada fasilitas prioritas begitu, ya. Dia bawa uang baru kemudian ke kantor. Nah, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Demikian akhi. Kalau khair. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan tidak bisa tidak harus tunai dan di majlis, ya Ustaz, ya? Di majlis akad. Tidak bisa berselang beberapa hari. Kita berikan kesempatan dan ini menjawab pada pertanyaan yang sama. Masya Allah, alhamdulillah. Kita terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Angga, Ustaz. Pak Angga di mana, Pak? Di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya Pak Angga. Ya. Bismillah, Ustaz, yang semoga Allah rahmati dan memberi perlindungan serta kemudahan dalam segala urusan Anda. Amin. Saya ada pertanyaan sebagai berikut.
Saya ingin kuliah di universitas milik bank konvensional, Ustaz, dan mengambil beasiswa di sana. Yang pertama. Kurang jelas. Ingin kuliah di universitas milik bank konvensional milik dan mengambil beasiswa di sana. Mengambil beasiswa di sana. Terus yang kedua, saya kuliah di universitas biasa, bukan milik bank konvensional, tapi mengambil program beasiswa di luar kampus dari bank konvensional. Dengan ketentuan beasiswa diperoleh dengan nilai ijazah tertentu, dan ternyata saya memenuhi syarat tersebut. Kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu. Apakah saya boleh kuliah dalam keadaan yang pertama dan yang kedua, Ustaz? Kondisi orang tua tidak mampu, Anda juga tidak mampukah? Iya. Ya, boleh. Insyaallah. Selagi yang Anda pelajari bukan tentang riba. Iya, tapi yang punya bank itu bank konvensional nggak masalah, Ustaz? Tidak ada masalah. Cukup jelas, Akhi? Baik, alhamdulillah. Ya, demikian. Naam, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Zaki di perjalanan. Nah, Pak Zaki, silakan pertanyaannya. Izin tanya, Ustaz, tadi bahas tentang algoritma yang punya hutang gitu ya. Anak kebetulan menghutangkan ke beberapa orang yang memang udah beberapa tahun nggak susah untuk dibayar lah. Ada yang memang kondisi ekonominya sulit, ada juga yang mungkin disulit-sulitkan gitu. Terlihat dari aktivitas medsosnya yang mungkin agak seperti tidak ada niat bayar hutang gitu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah boleh saya memperhitungkan sejumlah hutang itu sebagai bagian dari zakat mal saya gitu ya. Tapi hanya bilang ini hutang Anda lunas gitu. Itu gimana, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh, itu dianggap hutang zakat. Cuman itu tidak terkena zakat. Hutang di orang-orang tadi yang diperkirakan tidak lancar pembayarannya, namanya ada sekitar 200 juta. Nah, harta Anda yang terkena zakat, keseluruhan harta Anda ada 500 tambah dengan piutang tidak lancar 700. Yang Anda zakatkan hanya 500 saja dikali 2,5%. Ya. Yang 200 tadi kapan mereka bayar walau tidak sampai nisab, walau belum haul, ya, yang kemungkinan itu sudah lewat haul, mungkin dibayar setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun Anda terima, ada yang Anda terima 2 juta, ada 10 juta, ada Anda 30 juta dan seterusnya, langsung Anda keluarkan 2,5% masing-masing ketika terima, sekali saja. Paham? Itu zakat-zakat yang telah berlalu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Nah, jazakallah khair. Bapak, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Mau main di Riau. Baik, dikeraskan sedikit suaranya biar jelas. Silakan pertanyaannya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini beberapa tahun yang lalu saya pernah berjualan dan itu mengkreditkan barang tanpa ada, kalau umpamanya orang tua terlambat itu tidak kena denda, Ustaz. Akan tetapi berjalan puluhan tahun banyak yang pelanggan tadi yang tidak membayar hutangnya sama saya, dan boleh dibilang sekarang duitnya banyak terkumpul sama mereka, dan saya sekarang tidak menagih lagi karena sudah bosan karena banyak alasannya. Apakah yang terbaik buat saya dengan orang-orang yang berhutang kepada saya ini? Apakah saya harus mengikhlaskan karena alhamdulillah tidak membuat saya susah dengan mereka banyak hutang kepada saya? Apakah saya mengikhlaskan yang terbaik bagi saya atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya.
Masalah yang terbaik untuk ibu yang lebih tahu tentang kondisi ibu. Ya. Itu terserah ibu, kalau ibu mau umpamanya mengikhlaskan, udah. Kalau tidak mau mengikhlaskan, tidak ada masalah juga. Memang hak Anda. Nanti di akhirat Anda dapat lagi, mereka bayar pakai pahalanya kalau ada. Kalau tidak, mereka ambil dosa ibu sebesar hutang mereka. Harusnya dari awal, ibu kalau menjual tidak tunai, minta jaminan, minta sertifikat rumahnya, minta PKB mobilnya, sehingga dia tidak sengaja melambat-lambatkan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Demikian Umu, semoga ini menjadi solusi dan jawabannya bermanfaat dan semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat. Baik, ahlan Ummu Fajri, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, tentang zakat padi. Kami bikin sawah itu dengan cara nyewa, Ustaz. Nyewanya gini kayak sawah warisan gitu. Tapi suami saya yang anak yang paling bungsu bikin sawah. Kemarin kami dapat 3 tonan gitu Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Kalau saya hitung-hitung semuanya setengah dari hasil itu biaya sawah yang besar Ustaz. Bagaimana cara zakatnya? Biaya sewa atau biaya sawah? Pertama sewa. Sewa dengan bayar padi atau bayar uang? Padi, tapi diuangkan Ustaz. Anda serahkan padi ke dia? Bukan uangnya. Katanya misalnya sewanya 10 karung sekitar 3 juta dijual dulu baru ditransfer uangnya karena kakaknya jauh. Ya udah, berarti setelah itu dikeluarkan masih tinggal 3 ton. Bukan, sewa sawahnya banyak lagi Ustaz. Biayanya besar gitu Ustaz. Gimana caranya tuh Ustaz? Saya bingung hitungnya Ustaz. Yang jelas yang mengurangi zakat cuman sewa tadi. 10 karung ya Anda jualkan dan kirimkan, tinggal sisanya berapa karung. Kalau sampai nisab sekitar 700 kiloan ya tetap ada zakat 10%. Iya Ustaz, Ya. Ustaz. Dan zakat kata Allah menambahkan harta bukan mengurangi. Nah, Ustaz. Jangan khawatir. Baik, Ustaz. Dan untuk zakat pertanian pun dikeluarkan dengan hasil pertaniannya atau dengan uang? Ada pertanian juga? Pertanian. Baik. Demikian sebagai tambahan pelengkap jawaban. Bukan uang. Padi berarti dari berasnya Ustaz ya? Iya. Demikian tambahan jawaban, semoga menjadi bermanfaat ya dan pencerahan bagi yang bertanya. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Masih dalam bab zakat bagi Anda yang baru bergabung. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Saya dengan Tony, Pak. Pak Tony di mana, Pak? Di Jakarta, Pak. Baik, silakan Pak Tony pertanyaannya. Saya cuma menanya masalah zakat fitrah aja nih, Pak. Nah, Ya. silakan Pak Tony. Saya kan konsumsi di rumah pakai beras merah. Lebih baik zakat fitrahnya tetap zakat pakai beras merah atau saya carikan beras putih yang terbaik? Karena kalau dikhawatirkan kalau saya pakai beras merah nanti beda sendiri, Ustaz. Iya. Ya. Kalau Anda berikan langsung, tanyakan kepada mustahiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu suka, bapak-bapak suka beras merah. Kalau dia punya enggak, ya udah beras putih Anda kasihin. Berikan langsung. Baik. Berarti beras putih yang terbaik tidak apa-apa, Ustaz ya? Enggak apa-apa. Baik. Terima kasih, Ustaz. Berwujud. Salam. Sama-sama Pak. Wabarakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Kita berikan kesempatan kembali siapa? Silakan, sudah masuk. 236543. Halo. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya. Ya. Sudah. Baik, dengan siapa di mana?
Ana Abu Fauzan, Ustadz, izin bertanya. Baik, silakan. Ustadz, Ana seorang pegawai. Ana mendapati setiap bulan mendapati pendapatan. Terus dari pendapatan itu kan Ana juga punya kebutuhan, mungkin biaya transportasi, tol, dan macam-macam. Terus Ana menafkahi 3 anak, 1 sudah menikah, artinya sudah saya tidak nafkahi lagi. 2 masih saya nafkahi, termasuk kuliahnya dan kesehariannya. Terus dari pendapatan itu, Ustaz, sebenarnya akan menjadi aman di kisaran berapa persen gitu, Ustaz, tiap bulan harus anak keluarkan, gitu ya. Sehingga anak aman, tidak zolim, tidak lalai dari harta yang sudah anak dapat berupa pendapatan tiap bulan. Terus just info, Ustaz, bahwa tiap bulan juga anak menafkahi orang tua anak, itu di kisaran 5%. Terus Ana juga punya rutinitas mengeluarkan infak kalau tiap bulan, tiap hari gitu, Ustaz. Itu di kisaran 3%. Nah, totalnya itu kalau Ana hitung dari kebutuhan misalkan sehari-hari, menafkahi istri, anak, dan macam-macam kuliah, itu di kisaran uang yang bukan uang yang anak keluar itu sekitaran 10%. Apakah itu sudah termasuk, apa itu masuk dalam kategori masih lalai atau sudah aman sehingga Ana bisa menikmati gitu apa yang Ana dapat itu ya harta halal gitu, Ustaz, karena Ana sudah mengeluarkan. Itu yang rutin ya, Ustaz. Mungkin kadang-kadang juga ada yang temporer itu ada infak, sedekah itu Ana nggak hitung di sini. Nah, jadi Ana pengen tahu berapa yang di kisaran ya, saatnya kira-kira angka aman ya dari pendapatan itu. Gitu, Bentar. Halo. Ustaz. Ya, cara menghitung zakat adalah bila Anda memiliki uang sebanyak nisab 85 gram emas. Kalau sekarang sekitar 145 jutaan. Anda punya tabungan sampai segitu? Nah, alhamdulillah Ustadz sudah mancing ini. Ustadz, Ana kalau terkumpul gitu tiap tahun gitu, kan Ana tahu juga dari sering mendengar kajian Ustadz itu terkumpul nisab dan haulnya. Nah, kalau condong Ustadz, kalau dalam tiap tahun itu Ana suka pakai umroh, Ustadz. Jadi uangnya sebentar, terpakai. Berarti tidak pernah sampai tersimpan segitu. Betul. Jadi nggak ada kewajiban zakat. Alhamdulillah, pakai aja dah. Selagi Anda pakai untuk yang mubah dan yang halal, ya, apalagi untuk yang lain-lain yang wajib seperti nafkah anak, istri, orang tua, atau yang sunnah seperti sedekah tadi, tidak ada masalah. Dia kadang-kadang suka mengganjal, Ustadz, gitu, dapat tiap bulan, tapi kok anak cuma bisa infak sedekah yang bukan zakat tadi, haul dan tidak apa-apa. Dia hanya wajib bagi orang yang memiliki harta senisab. Nah, sesuai persyaratannya saja. Iya. Iya. Artinya ya oke lah, Ustadz, kalau gitu clear banget. Terima kasih banyak. Baik, kadang merasa bersalah aja, Ustadz, gitu, ini nggak pernah zakat, tapi emang anak ngeluarin ya hal-hal lain itu kayak masjid atau apa, membantu teman tetangga atau begitu, tapi jadi nggak pernah terkumpul saya emang, Ustadz, gitu, Ustadz. Baik, jazakallah khair, Pak. Terima kasih, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Masih dalam pembahasan bab zakat secara khusus. Kita akan kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Bandung, Pak. Silakan, Pak. Silakan pertanyaannya. Terkait dengan zakat juga. Nah. Jadi saya punya pendapatan setiap bulan 30 juta kurang lebih gitu ya. Tapi dalam bulan tersebut saya punya kewajiban harus membayar cicilan apa yang harus saya bayarkan. Nah, zakat itu dihitung dari total pendapatan saya atau setelah dipotong dikurangin hutang ya? Itu Bapak pakai simpan, terima, pakai simpan, terima, pakai simpan. Saldonya pernah sampai di angka 85 gram emas? Belum. Kalau belum pernah, tidak ada kewajiban. Baik. Jadi selama ini saya melakukan pengeluaran sebagai zakat, tapi nggak apa-apa ya, itu dianggap sedekah saja berarti? Iya, sedekah saja. Alhamdulillah. Cukup jelas, Pak? Bekerja, Pak. Iya, cukup jelas jawabannya? Cukup jelas. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Siap. Barakallahu fiik.
Taib, terhitung sedekah, sedekah sunnah berarti ya. Taib, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan saya Abu Juharia. Baik. Di mana? Di Riau. Silakan Ibu Juharia. Ustadz, saya kan seorang ASN dari tahun 2023, honor saya 3.200.000. Nah, jadi setiap bulannya itu kemarin-kemarin saya keluarkan ini dari bulan November kemarin belum sempat saya keluarkan gitu. Nah, pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, saya kan juga sekarang sedang memuliakan anak gitu. Jadi saya wajib nggak saya membayar zakat dari gaji P3K saya itu? Oke. Ibu punya tabungankah sebanyak 150 juta? Tidak, Ustaz. Tidak, hanya uang gaji aja? Sebanyak 150 juta? Tidak. Hanya uang gaji aja? Ya, hanya uang gaji gitu. Ya, kalau hanya uang gaji saja, alhamdulillah tidak ada kewajiban zakat. Terima gaji habis. Nah. Cukup jelas Ibu Juharia? Oh iya. Baik, alhamdulillah. Iya. Ya, jazakillah khair. Mohon maaf, boleh untuk menanya yang tema lain boleh? Ya, silakan Bu. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Bu ya, atau Ya. Nah, ada feedback. Iya. Cukup monitor via telepon, silakan. Iya. Ini Ustaz. Silakan. Ini, Ustaz, saya itu gini. Maaf ini saya mendesak aja, harus alhamdulillah bisa ngomong sama Ustadz. Yang saya pengen tanya, kemarin bulan kemarin suami saya meninggal dunia gitu kan. Dia meninggalkan anak laki-laki 1, perempuan 1 sudah menikah gitu kan. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, saya dengan dia tidak punya anak gitu. Nah, ketika kami menikah, itu kami sempat beli kebun 1 hektar pakai duit dia. Terus saya pernah dimodali sama dia 25 juta untuk usaha gitu. Iya, kemudian Bu? Ya, karena perawatan kebun itu untuk meruning, untuk segalanya itu banyak. Jadi kata suami saya, udah kebunnya ambil sama kamu aja gitu kan. Kemudian Bu, bisa dipersingkat? Jadi suami saya meninggal, Ustadz gitu kan. Jadi saya masih dapat itu warisan atau tidak gitu. Terima kasih, itu aja pertanyaannya gitu. Baik Bu, kita kasih mak jawabannya. Jazakallah khair. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk kasus tanah tadi sudah dihibahkan ke istri. Nah. Maka itu tidak milik suami lagi. Kalau dia wafat, milik istri tidak dibagi. Iya. Hanya dibagi waris bila istrinya wafat. Maka harta suami yang lain dibagi waris. Istri dapat 1/8, anak beliau 1 laki 1 perempuan mendapatkan sisanya. Dengan perbandingan 2:1, berarti 3. Ya, kalau 8 dibagi 24 hartanya, istri mendapat 3/24, anak laki-laki mendapatkan 14/24, anak perempuan mendapatkan 7/24. Baik, alhamdulillah. Demikian Ibu, jazakillah khair ya Ibu Juharia. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan atas pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum nanti kami angkat dari pesan chat WhatsApp di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Nah, Abu Musa di Bekasi. Baik, dikeraskan suaranya Abu Musa, fadhol. Ya, Anda mau nanya kalau apabila kita punya hutang lalu tidak bisa melunasinya dan yang dihutangi itu memperkarakan kita ke
pihak berwajib lalu kita di penjara seperti itu ya. Itu apakah setelah kita bebas dari penjara kewajiban hutang itu menjadi lunas atau masih harus tetap ditunaikan, Ustaz? Masih tetap ditunaikan. Ya, itu penjara hanya sanksi untuk agar membayarnya. Sama juga dengan kasus maling yang mencuri barang di atas nisab, yaitu 1/4 dinar. Dicuri dalam hirz, dalam penjagaan. Maka barang yang dicurinya tetap dibayar dan waliul amr memotong tangannya. Begitu juga orang yang mencuri harta negara. Pihak negara boleh memberikan sanksi dalam bentuk dicambuk umpamanya, atau takzir yang lain. Potong tangan tidak boleh. Selain potong tangan saja? Selain potong tangan boleh dicambuk, ya. Dimiskinkan gitu, Ustaz? Bukan dimiskinkan, yang harta diambilnya wajib dibayar. Dibayar dengan cara paksa diambil dari harta semuanya dia untuk menutupi sejumlah itu ya. Sejumlah itu. Bila hartanya kurang diambil semuanya, dia masih tetap wajib membayar. Bukan penjara gratis. Putih jadinya enggak sadar. Allah. Demikian akhi, cukup jelas Abu Musa? Nah, satu lagi Ustaz. Apabila kita melakukan transaksi jual beli untuk di masjid untuk keperluan pengadaan fasilitas masjid, itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Transaksi di dalam masjid, Ustaz. Apa maksud pertanyaannya? Apa contohnya? Misalnya anak melakukan transaksi online untuk membeli jam dinding untuk keperluan masjid, tapi anak melakukan transaksi online-nya di dalam masjid, Ustaz. Tidak boleh. Transaksinya tidak boleh. Anda beli untuk masjid boleh, tapi jangan dalam masjid belinya. Pergi ke pasar beli. Di luar masjid atau ya? Keluar dulu saja. Keluar masjid dulu, akhi. Nah, cukup jelas? Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari chat WhatsApp di 0218236543. Masih dalam pembahasan zakat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Irman di Bogor. Pertanyaan pembelian emas tidak biadil gitu. Silakan Pak. Nah, pertanyaannya? Pertanyaannya, saya di outlet produsen emas. Nah, pembeliannya itu kan di customer service. Tapi pembayaran di customer service, ngambil barangnya di loket, itu kan ada jeda waktu ya. Itu kalau jeda waktu, beda tempat, beda orang. Beda orang karena petugasnya beda ya. Itu namanya tidak yadan biadin, itu namanya riba. Oke, baik. Terima kasih. Yadan biadin itu orangnya sama, tempatnya sama-sama, kemudian emas dan uang diserahkan langsung tanpa ada jeda. Baik. Cukup jelas ya, Pak? Terima kasih. Baik, wa jazakallahu khair barakallahu fik. Kita angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan fakir miskin, Ustaz, yang berhak menerima zakat. Seseorang yang dikatakan miskin itu ukurannya seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Batam. Iya. Fakir miskin yang berhak menerima zakat, orang yang bekerja karena memiliki kemampuan bekerja fisik dan keahlian, tetapi hasil yang didapat tidak memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum, kemudian tempat tinggal. Ya. Anggap umpamanya gajinya 4 juta, sedangkan kebutuhan pokok dan nafkah anak istrinya semuanya 7 juta. Berarti dia fakir miskin. Berapa dia berhak menerima zakat? Selisihnya itu untuk 1 tahun. Umpamanya tadi 3 juta, kebutuhan 7. Itu kekurangan 4. 4 kali 12 sama dengan 48. Berarti dia berhak menerima zakat 48 juta. Anda berzakat kepada dia 5 juta, masih ada hak dia menerima zakat 43 juta lagi.
Ada orang berzakat ke dia 10 juta, masih ada hak dia menerima zakat 32 lagi, dan seterusnya. Sampai terpenuhi 48 tadi, baru dia tidak boleh lagi menerima zakat. Taib, cukup jelas insyaAllah pemirsa dan pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Taib, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Berkaitan dengan penyaluran zakat kepada fakir atau miskin, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi seorang muzaki menyetorkan harta zakatnya kepada fakir miskin dari kalangan kerabatnya, dan apakah diperbolehkan nilai uang zakat dibelikan barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako dan kebutuhan lainnya? Mohon pencerahannya saja. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Zakat kepada kerabat boleh dengan syarat kerabat itu bukan Anda dengan dia saling mewarisi. Maka zakat kepada orang tua, zakat kepada anak itu tidak sah. Ya. Kecuali Anda tidak mampu menafkahinya, tapi ada zakat yang mau dikeluarkan, itu tidak apa-apa. Kepada kerabat yang antara Anda dengan dia tidak saling mewarisi, dengan saudara umpamanya, dengan saudari umpamanya, yang Anda punya anak laki-laki, berarti, dan dia punya anak laki-laki, berarti Anda tidak saling mewarisi. Maka ini boleh Anda memberikan zakatnya. Memberi zakat kepada beliau atau kepada saudari yang Anda tidak tanggung biaya hidupnya, karena untuk biaya hidup Anda dan anak Anda pas-pasan umpamanya. Kalau dia kehidupannya susah, Anda tanggung biaya hidupnya, juga tidak boleh berzakat kepadanya. Wabillahi taufik. Dan terkait dengan memberikan sembako dan kebutuhan lainnya, Ustaz. Kalau Anda petani, zakatnya adalah beras, memang beras yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda zakatnya uang, Anda belikan beras, hukumnya haram. Kecuali dalam kasus orang ini kalau diberikan uang, dia tidak cakap mengelola uang. Lalu Anda berikanlah kebutuhan pokoknya, itu boleh. Tapi tidak semua orang. Ada fakir miskin itu berdagang. Bisa dia mengelola uang kalau pedagang. Tetapi karena modalnya hanya sedikit, 500.000 umpamanya, dia beli sayur ke pasar, lalu dibawa dikeliling-kelilingin ke orang-orang di kampung sekitar. Ya, kalau dia tambahan modal, mungkin bisa tambahan modal 10 juta. Mungkin dia bisa jual sembako dan dia nggak berhak lagi, dan naik kondisinya dari mustahik untuk tidak menerima zakat lagi. Tergantung jenis orangnya. Ya. Pada dasarnya tidak boleh, kecuali ya seperti tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita dari Bintaro. Ustaz, saya punya deposito di bank syariah dengan jangka waktu penyimpanan 1 tahun dengan sistem diblokir atau tidak boleh dicairkan, dan saya dapat emas sejumlah beberapa gram langsung diberikan di awal. Pertanyaannya, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Masalahnya bukan emasnya itu, depositonya Anda itu sendiri. Deposito mudharabah Anda itu apakah menanggung kerugian atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti itu riba sudah. Ya, berarti itu riba, dinamakan dengan akad qard yang dapatkan bunga pertambahan tidak tetap. Karena dia qard dan riba, ditambah lagi Anda dikasih emas, riba kedua lagi. Ya. Semoga orang-orang yang praktisi dalam keuangan syariah bertakwa kepada Allah dan tidak menjadikan riba menjadi produk mereka dengan diganti nama. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa di Bintaro, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami menitipkan uang ke ana sebesar 60 juta rupiah, Ustaz. Gunanya untuk pelunasan haji
insya Allah tahun depan berangkat. Namun uang tersebut untuk sementara tidak Anda lunaskan ke bank, tapi diberikan emas murni karena berangkatnya 1 tahun lagi. Apakah uang titipan suami tersebut masuk ke dalam harta Anda yang harus Anda keluarkan zakatnya, Ustaz? Tidak. Masuk ke harta suami keluarkan zakatnya. Baik, Masya Allah. Demikian, jazakallah khair. Kalau sampai nisab. Ini 60 juta nggak sampai. Nah, Ustaz. Perlu digabungkan dengan harta suami yang lain, Ustaz? Ya, tentu. Suami kalau punya uang yang lain, menggenapkan sampai nisab 85 gram emas, maka dia yang berzakat. Kalau tidak sampai hartanya rupiah yang lain, maka tidak ada kewajiban zakat. Jazakallah khair. Demikian tambahan jawaban dari Ustaz. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari Abu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya membeli rumah dan berhutang. Saya membeli rumah berhutang dan belum ditinggali selama 2 tahun. Apakah saya wajib membayar zakat mal padahal saya punya hutang cicilan rumah, Ustaz? Cicilannya sudah Anda bayar dan uang Anda masih sisa nisab atau tidak? Baik. Kalau masih sisa nisab, iya. Kalau tidak ingin berzakat, bayar sebelum jatuh tempo haulnya. Bayar untuk cicilan ke depan, semuanya habiskan uang Anda. Selesai. InsyaAllah. Nah, jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hutang pinjol, ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz. Hutang, seseorang yang berhutang untuk kebutuhan pokok dan kemudian berhutang dengan aplikasi yang aplikasi pinjol, sehingga tanpa tidak disadari terjerat beberapa aplikasi. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bolehkah si mustahik ini mengajukan kepada muzaki untuk diberikan zakatnya sehingga dia bisa melunasi hutang pinjolnya? Dan pertanyaan yang kedua, bolehkah bagi muzaki memberikan zakatnya kepada ikhwah atau tetangganya yang terjerat pinjol? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Pertama, uang zakat tidak diberikan untuk membantu orang bermaksiat. Kalaulah dibolehkan, semua orang pinjam pinjol lalu datang ke ambil zakat, bayarin pinjol saya. Ya, itu perbuatan riba dan dia berdosa. Tetapi kalau dia bertobat kepada Allah Jalla fi'ulah dan tidak mau melakukan lagi, hutang pokoknya yang untuk kebutuhan pokok boleh dibayarkan, tapi bunganya tidak boleh. InsyaAllah. Baik, jazakallah, cukup jelas. Demikian, barakallahu fiik dan semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan zakat ternak atau sa'imah, apakah yang dimaksud zakat ternak itu yang dikandangkan, diberikan pakan, Ustaz? Atau yang seperti apa sifat dan karakter binatang ternak tersebut? Mohon pencerahannya. Sa'imah itu yang dilepas. Kalau yang dikandangkan, diberi pakan, tidak ada zakatnya, kecuali kalau tujuannya untuk dijual. Adanya zakat perniagaan. Itu hitungannya beda, hitungannya 80 gram emas, bukan ekor. Kalau sa'imah itu tidak banyak mungkin di Indonesia. Salah satu daerah, saya pernah ke sana itu, dia bilang ini orang ini punya kebo di ini kali sungai, bisa airnya masih bisa pakai berenang bagus. Seberang kali itu, seberang sungai itu tanah milik dia sekian hektar dan dipagar oleh dia dengan pagar kawat berduri. Itu kebaunya dilepas di situ. Itu namanya sa'imah. Kalau dia butuh mau dijual atau mau diapain, tinggal ditangkap satu, masukin kerangkeng, naik ke mobil. Ya, itu yang sa'imah. Iya, dilepas. Seperti yang peternakan di Australia, kalau kita lihat di televisi, ya sa'imah. Kalau di Arab, kalau Anda melihat kalau lewat bus dari Mekah ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, Madinah ke Jeddah, lihat di kiri kanan ada segerombolan kambing, segerombolan unta,
kemudian di depan ada pengembalanya, itu yang saimah. Ya, pengembalanya bawanya ke tempat mana? Ke tempat yang sumber air dan tempat di situ ada rumput-rumputan. Nanti ini pengembala gak pulang-pulang dia tuh, sehingga di sana biasanya penarik zakat di bawah Kementerian Keuangan di situ di Saudi Arabia, itu mereka yang ke gurun-gurun pakai truk ambil zakat. Ya, biasanya mereka ambil zakat di bulan Muharram. Di bulan Muharram mereka keliling dan gurun, tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 40 diangkat satu. Seperti itu. Dan umumnya di Indonesia jarang ya Ustaz seperti itu? Jarang. Nah, sahih. Masya Allah. Demikian akhi penjelasan dan cukup jelas insyaallah dari apa yang disampaikan Ustaz berkaitan dengan saimah atau zakat ternak ini. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah atau pendapat yang kuat terkait dengan zakat tijarah, zakat perniagaan? Karena ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan atau tidak menyebutkan adanya zakat perniagaan karena tidak ada dalil yang sharih berkaitan dengan ini. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, ma'ruf pendapat Ibn Hazmi mengatakan tidak ada dalil hadis yang sahih tentang zakat perdagangan. Dan pendapat ini diikutin oleh Syekh dari Mu'asirin dari ulama kontemporer, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun para ulama 4 madhab dan mereka menukil ijma' bahwa zakat perniagaan itu ada dan dipraktekkan oleh Umar dan di masa Utsman, di mana Umar dan Utsman datang ke pasar-pasar untuk menarik zakat dari para pedagang. Namanya perbuatan, ya ijma' perbuatan, semua orang melihat, tidak ada yang mengingkari, itu tidak perlu dalil lagi sudah. Insyaallah. Tidak perlu dalil lagi sudah. Ini dinamakan dengan al-mutaqarrir syar'an, ya, atau ijma' sukuti. Dan dilakukan para sahabat Ustaz ya? Iya. Memang sekali dalil dari Nabi SAW, hadis-hadis Nabi tentang zakat tijarah tidak ada yang kuat. Dari sisi sanadnya. Syekh Sulaiman Sabin mengatakan ijma' semua para ulama mengatakan ada zakat tijarah. Ya. Dan beliau beristidlal juga dengan firman Allah Ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa mimma kasabtum. Kasabtum itu artinya usaha kalian. Usaha yang paling banyak adalah perdagangan. Ya. Ya. Demikian. Kalau tidak ada zakat perniagaan, tidak bakal makin miskin hidup zaman sekarang. Ya, saya paling banyak perdagangan. Pertanian di Arab Saudi nggak ada pertanian. Korma paling pun dikit. Indonesia pun masih impor dari luar. Pertanian untuk makannya nggak cukup. Zakat hewan di Arab Saudi masih ada zakat hewan ternak. Indonesia jarang ternak yang ada saimah itu. Ya. Kemudian emas dan perak repot. Karena tersimpan tidak semua orang. Yang banyak kelihatan itu perdagangan. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki harta triliunan itu perdagangan. Ya. Walaupun dia berdagang di pertanian, berdagang di peternakan, agribisnis, ya, punya perdagangan. Kalau Anda katakan tidak ada zakat perdagangan lagi, sudah nggak ada kewajiban zakat sudah. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian penjelasan dan pencerahan yang disampaikan dan jawaban saya semoga bermanfaat dari pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya janda cerai. Alhamdulillah anak-anak sudah bekerja, dan setelah bekerja saya diberi anak-anak untuk keperluan sehari-hari. Dan apakah saya masih boleh menerima uang dari masjid
Atau bagaimana cara saya mengatakan kalau saya tidak mau menerima zakat uang tersebut, Ustaz? Mohon saran dan solusinya. Saya tidak tahu apakah uang dari anak-anak cukup untuk kebutuhan pokok. Kalau jawabannya cukup, Anda tinggal katakan, saya bukan fakir miskin. Ya. Yang berhak menerima zakat itu fakir miskin, bukan janda. Kalau dia janda kaya, tidak berhak menerima zakat. Nah, saya. Janda iya, tapi punya perusahaan dengan omset per bulannya 5 miliar. Dia yang ngasih zakat orang-orang yang orang-orang yang bukan janda tadi. Masya Allah. Demikian dawabit dan kaidah yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sewaktu masih hidup, Ustaz rahimahullah, membelikan tanah untuk dihibahkan ke saya. Membeli tanah untuk dihibahkan. Membelikan tanah untuk dihibahkan ke saya. Dan akan saya wakafkan untuk kuburan atas nama orang tua saya, Ustaz. Akan saya wakafkan. Akan saya wakafkan. Tetapi ternyata tidak disetujui oleh warga sekitar tanah tersebut. Tidak disetujui warga. Apakah tanah itu boleh jika saya jual, kemudian saya berikan kepada ibu saya? Atau bolehkah tanah itu diberikan lagi ke saya? Bagaimana Ustaz nasihatnya, Ustaz? Sudah diikrarkan wakafnya atau belum? Nah, sepertinya sudah, Ustaz. Di sini. Kalau dia akan tadi. Naam. Kalau akan dia belum, Ustaz. Ustaz, afwan. Kalau dia sudah mengatakan, ini tanah yang saya beli, saya ikrarkan untuk pemakaman. Naam. Itu tidak bisa lagi Anda utak-atik. Oke. Kecuali kalau dilarang warga, Anda jual, belikan lagi tanah untuk pemakaman di tempat yang lain. Di tempat yang lain, nah. Cukup itu, Ustaz? Ya. Nah, demikian umum. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada sejumlah pertanyaan yang sama, Ustaz. Ketika pembayaran zakat di luar batasan waktu haul, Ustaz, ada selisih pengakhiran sebulan atau 2 bulan, apakah masih kewajiban tetap 2,5% atau bagaimanakah nilai perhitungannya, Ustaz, ketika zakat dibayarkan melewati dari batasan haul? Lewat batasan haul pertama dosa besar. Sebagaimana Anda melambatkan hak fakir miskin, semoga Allah melambatkan hak Anda di dunia dan di akhirat. Itu sebuah kepastian. Al-jaza'u min jinsil amal wa kama tadinu tudan. Seperti apa kalian lakukan, Allah akan berikan sesuai dengan perlakuan kalian. Kalian berikan hak fakir miskin lambat 2 bulan. Ya, Allah lambatkan Anda nanti sudah saatnya masuk surga, dilambatkan 2 bulan. Sehari di hari akhirat sama 1000 tahun. Berarti 60.000 tahun Anda ngantri masuk surga. Padahal Anda sudah dipanggil-panggil, tidak bisa masuk. Kalau masuk surga. Ya. Maka jangan bermain-main dengan hak fakir miskin. Allah sudah menitipkan hak mereka pada harta Anda. Ini namanya pengkhianat, akhi. Kalau Anda nitip uang ke orang, tolong ini kasih ke anak saya ya, lalu Anda nggak kasih, ya, tentu Anda dikatakan oleh si yang nitip, ini pengkhianat, ini orang. Anak saya sampai sekarang bilang nggak pernah terima uang dari dia, karena saya titip. Ya, tentu akibat pengkhianatan tadi nama Anda di masyarakat jadi jelek. Kemudian tidak ada yang percaya lagi dengan Anda. Kalau dia laporkan Anda ke pihak berwenang, mungkin di penjara dan seterusnya. Ya. Sekarang yang Anda khianati Allah. Allah sudah mengatakan bahwa dalam harta kalian ada hakum ma'lum lis-sa'ili wal ma'rum. Ada harta kalian milik orang-orang fakir miskin yang mereka meminta atau tidak meminta. Itu haknya tertentu. 2,5%. Lalu, iya nanti tapi saya bayarkan. Iya nanti.
Itu fakir miskin. Dengan nanti 2 bulannya Anda mungkin mati anaknya. Bisa jadi mati kelaparan, atau mati tidak mendapat pelayanan kesehatan, karena uang yang harusnya dapat nggak keluar, atau diusir dari sekolah, atau diusir dari rumah. Itu kesedihan mereka dan kelukaan hati mereka akan Allah timpakan kepada Anda. Gara-gara Anda melambatkan zakat, mereka menjadi susah hidupnya. Maka seorang muslim tentu tidak berani untuk melambatkan hak orang lain. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian buat Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan zakat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah mensyaratkan di dalam pemberian zakat kepada fakir miskin yang kita berikan dengan membuat semacam komitmen menjalankan ketaatan dan ibadah yang baik, atau juga berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin, sehingga ketika tahun berikutnya dia mengajukan zakat kembali, bisa dilihat dari sisi komitmennya. Jika menjalankan apa yang dikomitmenkan, kita berikan, tapi kalau tidak, kita alihkan ke yang lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Boleh, memang harta zakat tujuannya membantu orang taat. Ya, tujuan maqasid syariahnya untuk membantu orang yang taat beribadah kepada Allah. Maka ketika Anda memberikan, Anda lihat dia di masjid kadang ada, kadang tidak. Kemudian kadang ngerokok dia. Anda sampaikanlah, saya ada zakat yang mau saya berikan ke kamu 4 juta rupiah. Tapi ini uang digunakan haram beli rokok. Ya, agar kamu sholat berjamaah, tidak ada bolong-bolongnya sholat kamu. Ya, silahkan diambil. Ternyata dia masih ngerokok saja dan masih bolong-bolong saja, ya tahun depan jangan kasih lagi. Karena berarti membantu dia tetap dalam maksiat. Insyaallah. Cukup jelas, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Satu pertanyaan kami angkat kembali sebelum via telepon kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, saya setiap bulan menyisihkan uang yang diberi suami, dan saya belikan logam mulia dengan niat untuk tabungan pendidikan anak, umrah, dan lain-lain. Sekarang sudah mencapai 85 gram. Apakah ini termasuk harta suami atau saya, Ustaz? Dan apakah kami wajib mengeluarkan zakatnya? Setiap bulan saya menyisihkan uang yang diberikan suami kepada saya. Sebentar, uang suami itu uang kebutuhan rumah tangga atau uang pribadi? Nah, tidak disebutkan. Kalau suami memberikan ke istri, ini hak kamu. Nah. Ya, ini uang untuk kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, beli lauk pauk, beras, dan seterusnya. Ya, yang uang Anda terserah Anda. Ketika Anda belikan emas segala macam, Anda wajib berzakat. Walau tujuannya untuk pendidikan anak dan seterusnya. Ya, tapi kalau uang yang dititipkan oleh suami untuk makan segala macam, kelebihannya itu milik suami. Jazakallah khair. Demikian Umu yang bertanya, barakallahu fiik. Kita berikan kembali pertanyaan via chat, via telepon. Silakan di 021 823 6543. Silakan. Halo. Taib, masih terputus di 021 823 6543. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan pagi ini dalam bab zakat secara khusus. Kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Junaidi di Jakarta, Pak. Silakan Pak Junaidi. Nah, ini Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Ini kan sekarang kan banyak bank ya, bank konvensional yang nggak tahu ya, saya nggak bisa sebutkan nama banknya, tapi ada juga syariah di dalamnya gitu kan. Nah, ini bagaimana kita membedakan kalau mereka akad sama kita itu dalam bentuk konvensional atau syariah gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua gini Pak Ustadz, saya kan beli rumah nih Pak Ustadz nih, beli rumah. Akadnya itu, rumahnya itu udah selesai, udah lunas, gitu kan, udah lunas. Tapi sisa utang saya itu masih ada, Pak Ustadz.
Nah, itu bisa nggak saya kenakan zakat mal gitu. Sedangkan satu sisi rumah udah lunas, tapi kan saya terus terang aja Pak Ustadz, dengan adanya rezeki saya ambil itu, tapi utang yang saya beli rumah itu belum masih ada gitu di saya. Bentar, Anda beli rumah, punya utang juga? Iya, punya utang dengan rumah yang saya lunasin itu Pak Ustadz. Gitu. Ya, punya uang juga, satu nisab. Uang ada, ya. Satu nisab. Nisab gimana ya Pak Ustadz? Nisab itu 150 juta, ada uang tabungan. Sekarang udah berkurang dari situ sih Pak Ustadz, udah nggak sampai 100. Kalau kurang tidak ada kewajiban zakat. Oh gitu. Nah, yang terakhir ini Pak Ustadz, ini mungkin di luar dari materi Pak Ustadz. Ini tahun kemarin kan almarhumah mama saya kan itu kan puasanya itu nggak cukup. Terus saya waktu setelah Ramadan tahun kemarin itu saya sempat ngomong begini sama almarhumah mama saya, Mak, nanti saya videoin gitu. Nah, puasa mama saya gantiin gitu kan. Tiba-tiba dengan berjalan kehidupan, tiba-tiba bulan Juni tahun kemarin mama saya meninggal. Gitu kan Pak Ustadz, itu masih jadi hutang fidyah saya atau gimana tuh Pak Ustadz? Itu aja sih Pak Ustadz. Sebentar. Siap. Ibu Anda kenapa nggak puasa, nggak kuat atau? Iya, waktu tahun kemarin itu ada kurang sehat. Gitu. Kurang sehat sehingga dia nggak puasa berapa hari? Kurang lebih sekitar 2 mingguan sih Pak Ustadz. 2 minggu. Ya. Setelah itu di luar Ramadan masih bisa puasa, masih sehat atau tidak? Bisa, nggak sempat puasa. Cuman waktu itu setelah. Tapi kondisinya sudah bisa berpuasa lagi. Belum bisa. Gitu. Justru itu sampai saya langsung ngomong begini ke almarhum mama saya kan, Mak, udahlah nanti saya yang bayar fidyah, gitu kan. Setelah habis Lebaran. 1 bulan kemudian beliau sakit, masuk rumah sakit, 1 bulan di rumah sakit, tiba-tiba meninggal, gitu Pak Ustadz. Itu maksud saya mau tanyakan, tetap saya bayarin fidyahnya atau gimana Pak Ustadz? Iya, tetap Anda bayarin fidyahnya sebanyak yang ditinggalkan, Saudara. Yang ditinggalkan itu 2 pekan, 1 pekannya setengah sok. 1 sok itu 3 liter. Nah, 3 sampai 3,5 liter. 3 liter, 1 sok berarti 1,5 liter kali 14. Berapa liter itu? Kalau saya langsung beli sekarung yang 60 kilo nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Dia berapa kilo tadi itu? 14. 1,5 dikali 140 lebih ya? 3 liter kali 14. Oh, 3 liter ya Pak Ustadz? 1 liter kali 14. Ya. Oh, 1 liter setengah kali 14 gitu aja Pak Ustadz ya? Ya, 21 liter. 21 liter. Anda beli 21 liter, Anda berikan ke 1 keluarga fakir miskin, boleh. Kalau saya taruh di tempat panti asuhan bisa nggak Pak Ustadz? Di mana? Panti asuhan. Panti asuhan. Belum tentu mereka miskin. Iya. Anda berikanlah. Fakir miskin itu banyak di Indonesia, gampang nyarinya. Iya. Tapi kalau izin Pak Ustadz, kalau saya langsung beli, misalnya nih, saya beli sekarung kan, sekarang kan ada paketan yang 60 kilo tuh. Saya langsung kasih begitu, nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Cukup jelas Bapak? Iya jelas. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan setelah ikhtitam, silakan Ustaz. Khawani wa khawati fillah, agama Allah aturannya jelas, dan yang akan mengauditnya dari perbuatan kita masing-masing Allah al-alimul khabir, Allah yang mengetahui segala sesuatu dari hati, gerak hati kita. Maka bila kita melakukan sesuatu dengan itu tidak ada lagi kewajiban zakat, tujuannya ingin lari dari zakat, Allah mengetahuinya. Tapi kalau tidak ada niat lari dari zakat, memang ada kebutuhan, maka memang tidak ada kewajiban zakat. Maka
bertransaksi seorang muslim beda dengan transaksi dengan manusia. Bahwa Anda bertransaksi dengan Allah Jalla fi'ula. Semoga kita dituliskan orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang mengelabui syariat Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah ta'ala atas ikhtitam kesimpulan dan faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini berkaitan dalam bab zakat. Dan sejumlah pertanyaan sudah beliau jawab, dan semoga yang tersampaikan dan terjawab menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat bagi pemerhati dan pemirsa Roja. Demikian pembahasan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dalam satu pertemuan terakhir insyaallah pekan depan, masih dalam bab zakat, dan secara khusus akan kita bahas zakatul fitr insyaallah di Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.